Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pemirsa Madin TV yang berbahagia, Allah berkata dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kata Allah, wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang ada di bumi ini, makanlah, kata Allah. Semua makanan yang ada di bumi ini dipersilahkan kita untuk makan. Akan tetapi ada dua syarat, halalan tayyiban, yang halal dan yang baik. Lalu kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu untuk kalian adalah musuh yang nyata. Pemirsa Madin TV yang berbahagia, perintah Allah kepada kita pada ayat yang dibacakan tadi adalah agar kita bisa mendapatkan makanan yang halal dan yang baik. Makanan yang halal dan baik ini, pemirsa sekalian, tidak hanya dipandang dari bentuknya saja. Dari bentuk kita tahu makanan yang halal dan yang haram di dalam agama ini. Kita tahu khamar itu haram dan kita tahu beras itu halal. Akan tetapi halal yang dimaksudkan dalam agama tidak hanya dari bentuk itu. Akan tetapi juga termasuk yang dimaksudkan dalam agama ini, makanan yang halal adalah bagaimana cara kita mendapatkan makanan tersebut. Pemirsa yang berbahagia, ada satu kisah yang luar biasa yang kita perlu ambil iktibar. Kita perlu ambil contoh pengajaran dari kisah tersebut. Bagaimana seorang sahabat Nabi yang mulia menjaga diri mereka dengan makanan-makanan yang mereka konsumsi. Abu Dujanah adalah sahabat Nabi yang mulia, yang senantiasa salat di belakang Nabi, selalu 5 waktu bersama Nabi. Akan tetapi Abu Dujanah ini ada satu kebiasaan yang tidak biasa. Ada satu kebiasaan yang tidak lazim yang dilakukannya. Yakni setiap beliau solat bersama Nabi, maka di waktu solat subuh, khusus hanya di waktu solat subuh, Abu Dujanah ini ketika Nabi SAW mengucapkan salam pertanda solat telah selesai, maka Abu Dujanah ini berdiri dan dia langsung pulang. Dia tidak berzikir, dia tidak berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Keanehan ini hadirin sekalian ternyata sampailah ke telinga Nabi yang mulia. Sehingga Nabi yang mulia bertanya-tanya dan akhirnya Nabi memanggil Abu Dujanah. Ketika dipanggil, Nabi berkata, wahai Abu Dujanah, kenapa selesai solat subuh, setiap selesai solat subuh, engkau langsung pulang? Engkau tak berzikir, engkau tak berdoa. Apakah engkau tidak punya hajat kepada Allah? Pemirsa sekalian, ini merupakan sebuah teguran yang keras dari Nabi kepada Abu Dujanah. Tapi apa yang dikatakan Abu Dujanah? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak demikian ya Rasulullah. Ya Rasul, sesungguhnya aku adalah sahabat yang miskin. Aku adalah orang yang miskin ya Rasulullah. Dan aku memiliki 1 orang anak kecil di rumah. Kalau kami ada makanan, kami makan. Dan kalau tidak ada, kami berpuasa. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bertetangga, kata Abu Dujanah, dengan seseorang yang memiliki pohon kurma yang menjulang. Akan tetapi dahan kurmanya condong ke halaman rumahku. Setiap malam, ketika angin-angin malam menghembus dahan-dahan kurma tersebut, maka berguguranlah buah-buah kurma jatuhnya ke halaman rumahku ya Rasulullah. Maka pernah suatu ketika aku terlambat pulang dari sholat subuh. Ketika aku terlambat pulang tersebut,
Aku melihat anakku ya Rasulullah telah terbangun dan dia ternyata sudah berada di halaman rumah kami. Anakku mengutip kurma-kurma yang berjatuhan di halaman rumah kami. Lalu dia memakannya karena rasa lapar yang kami rasakan. Maka seketika ya Rasulullah, melihat itu aku berlari menghampirinya. Lalu aku masukkan jariku ke mulutnya mengeluarkan apa yang dia kunyah. Lalu aku berkata kepada anakku, wahai anakku, jangan engkau makan sesuatu yang bukan hakmu. Jangan kau permalukan ayahmu kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang menjadi alasanku ya Rasulullah. Kenapa aku setiap selesai sholat subuh, habis salam aku langsung pulang. Aku mengutip kurma-kurma tersebut, mengumpulkannya. Kemudian aku kembalikan kepada pemiliknya. Aku tak rela ya Rasulullah. Sampai mati aku tak rela anakku memakan makanan yang bukan haknya. Maka ya Rasulullah, mohon ampunkan aku, maafkan aku atas apa yang aku kerjakan. Pemirsa Madin TV yang berbahagia, lihat bagaimana sahabat Nabi yang mulia rela menahan laparnya, rela menahan dahaganya untuk dirinya dan keluarganya, demi menjaga diri mereka tidak memasukkan makanan yang haram. Makanan yang bukan hak mereka, yang bukan milik mereka. Akan tetapi bagaimana dengan kehidupan kita hari ini hadirin sekalian? Kadang kita tak peduli. Ada harta yang datang kepada kita. Adakah dia halalkah? Ataukah dia syubhat? Dia tidak jelas antara halal dan haram. Akan tetapi kita tetap bawa. Kita ambil dan kita beri makan keluarga kita dari makanan tersebut. Pemirsa yang berbahagia, kita doa sama Allah, minta, ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku menjadi hamba-hambamu yang saleh. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah agar anak keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana mungkin mereka menjadi hamba Allah yang saleh sedangkan kita memberikan mereka makanan dari makanan yang tidak halal? Kita tak peduli apa yang kita berikan kepada mereka. Di satu sisi kita minta kepada Allah permintaan yang luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, maka kita perlu perhatikan makanan yang kita berikan bukan hanya bentuknya, akan tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya. Mudah-mudahan usia singkat ini menjadi penyemangat bagi kita untuk memeriksa kembali mal kita, kerja kita, sehingga ketika kita minta kepada Allah permintaan yang baik, maka permintaan itu tidak ada penghalang untuk dikabulkan. Sesungguhnya doa yang hari ini sampai hari ini belum nampak pengabulannya, itu sebenarnya terhalang pemirsa sekalian oleh sesuatu yang haram. Bisa jadi pakaian, bisa jadi makanan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga diri kita dan keluarga kita semua dari perkara-perkara yang haram. Allah murnikan kehalalan dari apa yang kita dapatkan sehingga kita dan keluarga keturunan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.